yang pertama adalah kenali dan hidup bersama brand Anda. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita bahas tentang apa yang menjadi brand kita bahas dulu menjadi bisnis brand kita bahas dulu tentang personal brand kita. Teman-teman sekalian, ternyata apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari diri kita untuk bisa memperkenalkan diri kita kepada orang lain, termasuk apa yang kita jual, apa yang kita kerjakan, apapun yang menjadi ide-ide besar kita. Nah, kalau kita bicara dulu tentang personal brand, kalau tadi Kak Iyo udah bahas banyak banget ya kenapa kita harus membuat satu hal perubahan-perubahan yang karena memang eranya ini sekarang sudah era digital, eranya sosial media, yang kalau kita tidak manfaatkan ini dengan baik, sayang banget kita akan tertinggal. Ya, jadi yang pertama adalah kita bicara tentang personal brand dulu. Ada beberapa komponen teman-teman dalam personal brand. Kalau kita bicara tentang komponen pentingnya dulu adalah teman-teman yang pertama harus punya goals dulu. Ya, apa sih goals yang ingin teman-teman capai dalam hidup? Ya, jadi kita nggak ada prinsip apapun yang saya ingin lakukan tuh ya udahlah prinsip seperti air mengalir. Tidak, kita harus punya satu goals yang jelas. Sehingga ketika kita punya satu goals yang jelas, kita akan membreakdown diri kita, waktu kita untuk bisa mencapai goals itu. Ya, jadi komponen kita akan bahas dulu komponen pentingnya harus punya goals. Yang kedua harus punya strength. Setiap kita ini punya kekuatan. Ya, karena bisa jadi apa yang menurut kita adalah satu kekurangan orang lain itu adalah kekuatan dia. Hati-hati loh. Kekuatan itu tidak selalu dalam arti bahwa hanya kelebihan aja. Ada yang menurut kita itu adalah kekurangan dia, tetapi ternyata itu adalah strength dia. Saya melihat di sebuah di Instagram ada satu akun seorang anak, saya lupa ya namanya, mungkin teman-teman lebih mengenal ya karena dia lagi populer ya, seorang anak yang dilahirkan tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Siapa ya namanya? Saya lupa ya. Teman-teman nanti bisa cek ya. Dan kalau kita melihat ya bahwa kekurangan dia adalah dia tidak memiliki fisik yang lengkap seperti kita seorang manusia, tapi kelebihan dia adalah bagaimana dia bisa memaknai hidup, dan itu adalah strength-nya dia. Bayangkan dengan keterbatasan itu dia suka banget dunia olahraga, dia pengen menjadi seorang pemain bola yang luar biasa, dia belajar berenang dan lain sebagainya. Ya, dia bermain bola dengan satu kaki loh, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kita punya goals, kita punya strength, dan berikutnya adalah kita bisa mencapai prestasi-prestasi. Itu adalah komponen penting. Dan kemudian ada yang namanya komponen utama dalam personal brand. Ya, komponen utama kita adalah value. Ya, saya selalu katakan kepada teman-teman sekalian, setiap kita harus punya value loh dalam hidup. Value adalah yang mendasari, ya, prinsip-prinsip yang mendasari setiap perkataan kita. Bagaimana cara kita merasa, bagaimana cara kita memandang, dan bagaimana cara kita bertindak. Itu adalah value kita. Sehingga teman-teman sekalian, ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki value, maka kita akan ya berada di satu kelas tersendiri begitu dengan orang-orang yang sulit sekali bisa mendeskripsikan dirinya dengan value apa sih yang kamu miliki gitu. Ya, value. Yang kedua adalah skill ya. Jadi untuk bisa komponen penting, komponen utama dalam personal brand berikutnya adalah selain value adalah skill. Penting bagi kita memiliki satu skill. Ya, dalam riset yang dilakukan oleh The Employment Research Institute tahun 2005 dikatakan bahwa untuk bisa sukses maka 82%-nya adalah Anda harus punya soft skill. Sedangkan sisanya 18% ditentukan oleh hard skill. Ya, bukan berarti hard skill adalah hal sifatnya teknis ya, seperti akademis, ya punya IPK baik tapi Anda nggak punya soft skill di sana, tidak punya kemampuan untuk manage diri Anda dengan baik, tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, maka sayang. Ya, skill ini makanya soft skill ini dianggap menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, punya value, punya skill dan behavior, punya perilaku yang tentu saja baik. Berikutnya adalah yang dimaksud dengan komponen tambahan dalam personal brand Anda adalah tentu saja kita akan bahas nanti di poin yang kelima nanti ya, total look ya, bagaimana penampilan Anda juga menunjang. Ya, kemudian ada yang namanya orisinalitas. Anda orisinal bukan menjadi orang-orang follower, bukan menjadi orang-orang yang mengikuti tren, tapi Anda adalah orang-orang yang menciptakan tren. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini adalah sedikit dulu latar belakang bahwa setiap pribadi kita, belum kita bicara apa yang ingin kita jual, apa yang ingin kita tawarkan kepada orang lain, setiap kita harus punya personal brand. Dan konsistensi itu akan orang kenali. Ya, nah, lalu kita baru masuk nih ke bagaimana sih caranya mempresentasikan bisnis brand kita
Ya, yang pertama saya katakan adalah kenali dan hidup bersama brand Anda. Intinya Anda dan brand Anda nggak bisa dipisahkan gitu loh. Ya, jadi ketika dia sedang mencirikan ya Anda, maka dia sudah satu paket dengan apa yang sedang Anda kerjakan, apa pekerjaan Anda dan apa bisnis Anda. Ya, jadi jangan sampai orang menjadi membedakan, oh antara dia dengan kesehariannya, antara dia dengan pekerjaannya atau dia dengan bisnisnya ada sesuatu yang berbeda. Nah, ketika kita punya ya pengenalan dan hidup dalam brand kita, maka ini akan menjadi sebuah modal bagi kita ketika kita ingin mempresentasikan bisnis kita. Kenapa? Kita sangat menguasai yang menjadi bisnis kita. Kenapa? Karena kita hidup dan ada di dalam brand kita. Itulah kenapa saya masukkan ini menjadi komponen pertama dalam presentasi bisnis ya, hidup dalam brand kita. Yang kedua adalah sebenarnya ini saya sedikit ada kesalahan ya dalam pengetikan, bukan pentingnya opener. Opener adalah bagian dari sini ya. Yang kedua ini adalah mapping and profiling ya. Ini nanti teman-teman bisa ganti ya. Yang kedua adalah mapping and profiling lawan bicara kita. Jadi kalau teman-teman someday diundang untuk melakukan presentasi bisnis, jangan pernah mengabaikan untuk menggali siapa yang akan mendengarkan kita. Siapa yang akan menjadi calon customer kita, siapa yang akan menjadi calon klien kita. Kita lakukan mapping and profiling. Kalau dalam bahasa NLP kita kenal dengan istilah pacing. Pacing itu bagaimana kita menyamakan model pikiran kita, model dunia kita dengan orang lain. Apa yang kita lakukan dalam pacing? Yang kita lakukan dalam pacing adalah yang pertama kita mengamati ya, mengamati apa yang menjadi habit dia, kesukaan dia, kebiasaan dia, perilaku dia. Oh, biasanya apa sih yang dia posting di dalam Instagramnya? Gitu kan. Oh, dia suka sekali memposting hal-hal yang kaitannya tentang keluarga. Dia sering sekali memposting hal-hal dengan kebersamaan dengan keluarganya. Berarti keluarga adalah nilai-nilai utama yang dia miliki. Value salah satunya adalah value-nya dia adalah salah satunya family. Ya, gunanya apa sih Kak Ade ketika kita tahu apa yang menjadi latar belakang? Gunanya ini akan menjadi penting ketika teman-teman nanti akan melakukan opener. Makanya saya tulis di sini opener. Ya, mohon maaf ya kalau Kak Ade kalau ngomong agak cepat ya, karena durasinya 30 menit, saya harus ngomong cepat, materinya banyak ya. Jadi teman-teman yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita melakukan mapping and profiling. Kalau Helmiah ya mengatakan ini dikatakan dengan labeling. Ini istilahnya Helmiah ya. Kalau dalam NLP kita istilahkan dengan matching and mirroring atau kita kenal dengan istilah building rapport. Tapi kalau istilahnya Helmiah ya adalah labeling. Labeling, kata Helmi Yahya adalah bagaimana Anda menyamakan frekuensi Anda dengan lawan bicara Anda. Sehingga apa yang Anda keluarkan, kata-kata pertama yang akan Anda keluarkan itu adalah kata-kata yang lekat sekali dengan kehidupan lawan bicara Anda. Ya, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kita bisa menyusun sebuah opener dengan baik. Opener apa KD? Pada saat teman-teman bertemu orang yang ingin diajak bicara, ingin presentasi pertama kali, maka keluarkan opener-opener yang sesuai dengan latar belakang dia. Gitu ya. Jadi misalkan oh ternyata dia suka renang, oh dia suka goes, oh sama saya anak goes juga, oh dia suka ngopi gitu, sama ngopi. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik minat dia dulu. Ya, pentingnya opener ketika teman-teman membangun sebuah kesempatan untuk berkomunikasi atau presentasi.